Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Ada yang sakit nggak kira-kira nih? Nggak ada ya. Oke, alhamdulillah ya hari ini kita dapat berkumpul di kelas 7 untuk mata pelajaran yang pertama kali akan kita pelajari di kelas 7, yaitu mata pelajaran coding dan KA. Coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang pernah dengar? Ya, belum. Nanti akan Ibu ajarkan dan akan kita pelajari bersama-sama. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke? Ya, silakan ketua kelas atau siapa yang biasanya menyiapkan pembelajaran. Ya, Ananda Fahri, mana nak Fahri? Ya, Fahri silakan. Oke, hari ini ada yang sakit nak? Ya, hari ini semuanya masuk ya nak ya? Oke. Baik, hari ini ya sesuai dengan apa yang sudah Ibu bicarakan tadi ya. Jadi bahwa hari ini kita akan mempelajari yang materi yang baru sekali di kelas 7, yaitu mata pelajaran KKA. Nah, KKA ini adalah mata pelajaran yang pertama kali dan diperkenalkan di Indonesia. Jadi mata pelajaran ini ya menerangkan tentang bagaimana itu coding, konsep coding, ya, kemudian bagaimana kecerdasan artifisial itu cara kerjanya seperti apa, ya. Jadi dia mapel ini, ya, ini berkaitan juga dengan mata pelajaran informatika. Udah pernah belajar informatika? Belum? Ya, belum ya. Berarti nanti kita akan pelajari bersama-sama ya apa itu mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, baiknya kita untuk menanamkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib nasional. Berdiri dulu semua. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran. Ya. Yang pertama itu adalah kalian itu akan mampu memahami konsep, ya, konsep berpikir komputasional. Bagaimana cara kalian itu, apa sih ini Bu? Ini pertama kali nih berpikir komputasional. Nah, apa sih itu? Nah, ya kan? Oke, sekarang yang kedua. Ya, kalian itu akan mampu mengidentifikasi masalah sederhana ya yang akan kalian selesaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, kalian mampu menyusun langkah-langkah. Nah, langkah-langkah logis, maksudnya langkah-langkah yang secara runtun, sistematis, ya, dalam menyelesaikan masalah dengan
mengikuti, baiknya kita tepuk konsentrasi. Bisa? Ya. Oke, sekarang kita sama-sama. Ayo berdiri semuanya. Ayo tepuk konsentrasi. Oke. Tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Gambar apa ini? Iya, gambar mie. Mie apa sih? Ya, mie goreng. Ya, mie goreng. Ini ada apa aja yang ada di sini? Ada bumbunya. Kemudian ada ini ada apa nih? Ada wijen. Ya, betul Bang, ada wijen. Oke. Jadi Ibu menampilkan ini ya. Kalau kalian ingin membuat mie goreng ini, apa yang kalian lakukan? Ya, siapkan apa dulu? Apa tadi kakak? Ya, kakak. Ya, piring. Habis itu? Apa lagi? Minyak sendiri. Iya betul. Kalau nggak ada minyak, nggak bisa kan tersaji langsung. Ayo lanjut. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk siapa? Ya, Kirana. Ya. Jadi Kirana bilang ya bahwa untuk menyajikan suatu mie goreng yang sesuai gambar ini, ya itu harus menyiapkan bahan-bahannya dulu. Betul atau enggak? Betul. Oke, betul. Setelah kita menyiapkan alat dan bahannya, apa yang kita lakukan? Apanya dulu? Apakah langsung dimasak? Ya, ataukah hanya main-main, ya, atau hanya langsung beli minyak, ya. Setelah kalian menyiapkan tuh, lalu kalian hanya tidak dipedulikan, langsung aja laku beli, lebih praktis. Nah, gitu. Ayo, apa kira-kira yang akan kalian lakukan setelah kalian menyiapkan alat dan bahan? Hah? Iya, betul. Dipanaskan dulu airnya. Habis itu? Iya, masukkan. Tunggu mendidih dulu. Betul enggak? Atau udah masih sejuk enggak mendidih gitu udah dimasukkan? Hah? Mendidih dulu enggak? Nah, mendidih dulu. Ya, mendidih dulu. Habis itu? Iya, baru dimasukkan minyak. Ya. Itu merupakan salah satu langkah-langkah kalian untuk menyajikan mie goreng ya. Sama juga pada saat kalian memecahkan suatu masalah. Ya, kalian akan membagi itu menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana supaya bisa dipecahkan dan diselesaikan. Oke. Sekarang apa sih itu konsep berpikir komputasional? Nah, kalian berpikir, ada yang bisa enggak menjelaskan menurut pemahaman kalian, pikiran kalian sendiri, apa itu berpikir komputasional kalau berdasarkan yang kalian paparkan tadi? Berpikir. Kemudian kalau komputasional ini berasal dari kata komputer. Jadi kira-kira apa konsepnya? Ya, berpikir kritis bisa masuk. Ayo, apalagi? Berpikir menggunakan konsep komputer ya. Coba kita lihat. Oke, ada yang bisa membacakan pengertian dari berpikir komputasional? Ya, kakak, coba kak, bacakan kak. Berpikir komputasional. Ya. Oke, jadi berpikir komputasional itu adalah pendekatan untuk memecahkan masalah dengan sistematis. Ya, sistematis. Dia konsepnya mendekati
Jadi berpikir komputasional ini ada 4 elemen, ya 4 elemen yang akan menjelaskan tentang berpikir komputasional. Oke, yang pertama itu ada yang namanya dekomposisi. Ya, dekomposisi itu adalah ya konsep yang mendekati memecahkan masalah itu dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Oke, yang kedua pengelolaan pola. Nah, kalau pola ini berkaitan dengan bagaimana kita itu misalnya ya kita membeli suatu barang. Kita beli suatu barang nih. Lalu bagaimana kita itu mengetahui harganya itu, kualitasnya itu, mempertimbangkannya. Nah, istilahnya kayak gitu. Ya, kemudian yang ketiga, abstraksi. Nah, abstraksi ini ya bagaimana kalau misalnya kita sehari-hari itu misalnya nih kita mau pergi ke suatu tempat. Nah, misalnya kita mau pergi ke suatu tempat, kita itu mengabaikan daerah-daerah yang kira-kira macet. Nah, kita harus tahu dulu nih daerah mana yang macet, daerah mana yang enggak. Nah, kita milihnya daerah mana? Yang daerah yang rute macet ke atau yang rute lenggang? Ya, rute lenggang. Oke, lanjut. Algoritma. Nah, ada pernah dengar nggak istilah algoritma? Ya, oke. Algoritma ini merupakan susunan atau langkah-langkah kalian menyelesaikan sesuatu. Ya, nah jadi misalnya dari kalau komputer itu bagaimana inputnya, bagaimana prosesnya, bagaimana sampai dia menghasilkan apa yang diproses oleh input. Ya, contoh nih kalau algoritma, misalnya kalau kita masukkan suara ke komputer, misalnya hai halo, misalnya kita pengennya yang outputnya keluar di speaker itu apa? Hai halo juga, ya. Dan kita menginginkan suara yang keluar itu adalah suara kita. Itulah dia namanya susunan dari algoritma. Ya, apa yang kita instruksikan, langkah-langkahnya apa. Oke. Sekarang materi yang akan submateri yang akan dipelajari di sini ya itu adalah dekomposisi. Oke, kalian udah lihat di sini ini apa? Iya, kue kek. Kuenya sudah dipotong atau belum? Oke. Kalau kalian mau makan kek ini ya, kalian itu makannya langsung satu itu atau dipotong-potong? Karena apa kalau dipotong-potong? Ya, kalau misalnya kita makan semuanya itu lebih susah makannya ya. Nah, kebesaran. Begitu juga kalau kita memecahkan masalah. Kalau misalnya kita memecahkan masalah mau kita selesaikan langsung, apa yang terjadi? Nah, stres, katanya ada yang stres, katanya betul. Ya, apalagi? Iya, makin parah. Mungkin hasilnya itu tidak sesuai apa yang kita inginkan. Ya, sama dengan kue ini. Kalau kue ini kita makan langsung kita makan, muat tak mulut kita? Nah, enggak kan? Makanya harus dipotong-potong menjadi kecil. Supaya apa? Supaya kue ini bisa habis. Sama dengan masalah. Dalam masalah kalian, kehidupan kalian sehari-hari, kalau misalnya masalah itu langsung kalian selesaikan tanpa ada rencana, tanpa ada pelaksanaannya apa, rentetannya apa, ya pasti masalah kalian itu tidak akan selesai dengan apa yang akan kalian inginkan. Sampai di sini kira-kira ada nggak yang ingin ditanyakan? Kira-kira? Ya, nanti pada saat ibu membagikan LKPD, ya pembagian kelompok kemarin sudah ibu bagi ya. Hari ini kita ada pembagian kelompok
pembagian kelompok dan mengerjakan tugas LKPD. Ya, kelompok 1 ini membuat ini. Oke. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Ini ya. Ini kelompok 3. Kelompok 4. Nih, 4. Kelompok 5. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan terkait LKPD-nya, silakan ditanyakan ya. Ya, kalau yang ini ya, yang ini. Nah, ini mengikuti langkah-langkah. Nah, ini coba dibaca dulu. Nah, kemudian Bang, bisa? Nah, ini digunting dulu abang. Ya, ini digunting dulu. Nah, nanti kamu tempel di sini. Nah, yang mana dulu? Diurutkan, diurutkan. Ya. Nah, betul. Ya. Oh, pintar, betul. Nah, ikuti langkahnya ya, langkah 1, langkah 2. Ini langkah 3. Oke. Nah, disusun tadi. Jadi apa? Nah, pintar. Sip. Mantap. Good, good. Ini sudah bisa. Nah, betul. Tulislah sayang, tulis sayang. Ya, pakai pensil dulu boleh. Pakai pensil. Kalau nggak ditulis, abang nggak tahu jadinya. Ya. Nah, betul, pintar. Oke. Ini mengukur kemampuan kalian untuk berpikir komputasional. Nah, saya berpikir logis. Jalan nggak nih nalarnya? Nah, seperti itu ya. Nalar kritis.
melihat teman-teman kita itu tampil ya berdasarkan LKPD yang sudah diberikan ya. Jadi itu memang ibu buat berbeda-beda ya, karena supaya kita itu lebih banyak mengenal coding yang berwarna seperti apa, yang kayak memberikan instruksi ya, kemudian ada juga yang pakai tempel, kemudian ada juga yang pakai angka. Ini ada penilaian individu, silahkan buka HP-nya dulu. Penilaian individu. Oke, kita mulai ya, kita mulai. Oke, kalau sudah, oke kerjakan ya. Oke, ah sudah berarti sudah dikerjakan. Oke, terima kasih. Oke, kita sudah masuk ke akhir pembelajaran. Oke, Ibu minta kita sama-sama menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Ya, ada yang bisa menyimpulkan anak-anak? Ya, ya, abang, ya bang, apa bang? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ya bang. Bahwa, ah ya, nah Natalia dulu, ya. Iya, tepuk tangan dulu untuk Natalia. Oke, dekomposisi itu adalah bagaimana cara kita memecahkan masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Seperti kita tadi memecahkan masalah di LKPD. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan? Apa? Silakan. Iya, ya berpikir komputasional itu membantu kita untuk memecahkan masalah. Oke, tepuk tangan dulu untuk sekali. Lanjut. Oke, nah bagaimana perasaan kalian setelah kalian mempelajari materi ini? Ya, menarik. Apa lagi? Menambah wawasan. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Ya, jangan lupa bahwa kita dalam memecahkan masalah itu harus dengan sistematis, baik dari masalah kalian kehidupan sehari-hari, bahkan nanti kalian di masa yang akan datang pun kalian harus bisa memecahkan masalah dengan logis. Oke, jangan lupa juga untuk membaca materi selanjutnya. Ya, materi kita selanjutnya itu tentang pengenalan pola. Oke, masih dalam tema berpikir komputasional. Oke, sampai di sini ya, sampai di sini pembelajaran dari Ibu. Silakan sebelum kita selesai, mari kita berdoa dulu, pimpin dulu doanya nak. Oke, Ibu akhiri sampai di sini pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat